Selamat datang di Jurnal Klinik bersama saya Supriyono. Mengapa sebagian orang mengeluhkan sulitnya menulis jurnal internasional? Beberapa permasalahan bisa kita identifikasi. Pertama, karena jurnal ilmiah menggunakan kosakata yang berkelas tinggi meskipun tetap populer dan familiar. Sebagai contoh, kita menggunakan however bukan but, obtain bukan get, result from bukan caused by, result in bukan cause, dan establish bukan develop. Yang kedua, kesulitan timbul karena adanya perbedaan pola tulis. Kita mengenal bahasa Indonesia menggunakan pola diterangkan menerangkan, dan sebaliknya bahasa Inggris. Artinya, kalau dalam bahasa Indonesia pokok gagasan ditaruh di depan, penjelasnya di belakang, dan sebaliknya bahasa Inggris. Tentu ini bisa langsung kita pahami, berarti tinggal dibalik. Masalahnya, tidak semua struktur itu mengikuti pola seperti itu. Ada anomali atau ada perkecualian, dan ini yang sering tidak disadari. Jadi struktur bahasa Inggris sebenarnya bisa tetap urut seperti bahasa Indonesia tanpa dibalik apabila satu, menyangkut urutan. Urutan itu bisa urutan angka, numerik, atau urutan abjad, alfabetik. Jadi ketika kita mau menuliskan buku kedua, ada urutan, ya kita akan tulis secara urut. Book 2, Perang Dunia II, World War II, vitamin C, ya semacam itu. Yang lainnya tetap urut seperti bahasa Indonesia apabila menyangkut nama dan jabatan. Jadi ketika kita menyebut mantan Presiden SBY, kita akan tulis urut seperti bahasa Indonesia, former Presiden SBY. Nah, masih tetap urut, ini harus kita sadari apabila di situ menyangkut preposisi. Jadi kita tetap bisa mengatakan University of Gadjah Mada tanpa harus dibalik Gadjah Mada University, karena kita menggunakan of. Ya. Hanya yang tidak kita sadari juga di dalam struktur seperti ini kadang ada perubahan. Medical faculty, medical kata sifat. Ketika kita tulis secara urut, faculty of medicine bukan medical. Viral infection, ini nanti menjadi infection of virus. Nah, itu yang kedua. Kalimat tetap bisa kita tulis secara urut meskipun dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Yang ketiga, ada perbedaan unsur. Ketika menulis dalam bahasa Indonesia, kadang kita bolehlah kita sebut tidak ada subjek atau tidak ada predikat. Sementara dalam menulis bahasa Inggris, apalagi untuk jurnal internasional, jelas disyaratkan kalimatnya harus lengkap. Nah, kelengkapan ini menjadi permasalahan besar karena di dalam bahasa Indonesia, bahasa ibu kita itu sering menggunakan bahasa yang tidak lengkap. Sebagai contoh, kita tidak mengenal kata kerja fungsi. Bahasa Inggris punya kata kerja fungsi. Bahasa Indonesia kalau kita bilang kata kerja adalah perbuatan. Seperti dalam contoh, the government develop the infrastructure. Develop kata kerja. Ya. Tetapi suatu ketika sebenarnya kita punya kata kerja yang bukan sebuah perbuatan. Misalkan, the people are depressed because of the COVID-19. Orang-orang tertekan. Tertekan adalah sebuah keadaan. Dia bukan kata kerja.
Sehingga dalam struktur kalimat tidak pernah bisa the people depressed. Kenapa tidak bisa? Karena unsur subjek sudah terpenuhi the people, tapi unsur predikat kata kerja belum ada. Oleh karena itu dibutuhkan kata kerja. Nah, inilah yang tidak kita sadari. Bahasa Inggris mensyaratkan keharusan ada kata kerja sebagai predikat. Dan kita bingung ketika kita tidak punya unsur perbuatan di situ. Padahal dituntut harus ada kata kerja. Itulah yang kemudian kita sebut kata kerja fungsi, yaitu to be. Maka kita akan mengatakan the people are depressed. Are itulah sebagai kata kerja fungsi. Ini yang sering terlewatkan. Di sisi lain kita kadang melewatkan subjek. Jadi ketika kita mau menuliskan sulitnya mengatur orang untuk bermasker. Sulit itu kata keadaan. Kita ucapkan pertama kali seolah dia berfungsi sebagai subjek. Tapi dalam bahasa Inggris tidak pernah bisa. Nah, kita sering salah di sini. Terus bagaimana? Saya punyanya kata sulitnya sebagai awalan sebuah kalimat. Nah, struktur kalimat selalu dimulai dari subjek. Maksud saya utamanya, baru nanti diikuti predikat. Nah, terus subjek apa? Ya, itu yang dalam bahasa Indonesia tidak dikenal. Bahasa Inggris mengenal, yaitu subjek semu. Apa subjek semunya? Ya, kita pakai it. Kalau subjeknya it, maka predikatnya is. Jadilah nanti it is difficult to require the people to wear face mask, untuk memakai masker. Nah, perbedaan pola seperti ini menimbulkan kesulitan besar bagi orang-orang kita saat menulis jurnal internasional. Terus kemudian yang keempat, bahasa Inggris mengenal apa yang kita sebut gerund. Gerund adalah kata kerja berbentuk ing sebagai kata benda. Sementara bahasa Indonesia nggak punya. Nah, ketika kita memperlakukan kata kerja sebagai kata benda, maka kita akan menambahkan ing. Writing a journal is a big problem for us. Kenapa writing? Kenapa bukan write? Ya karena kita butuh subjek di awal kalimat. Subjek selalu kata benda. Kenapa bukan write? Karena write selalu kata kerja. Maka harus writing. Ya, hal-hal seperti ini yang juga tidak kalah pentingnya menimbulkan kesulitan. Dan terakhir, bahasa Inggris mengenal tenses, sementara kita hanya mengenal penanda waktu. Ketika kita mengatakan meningkatkan, maka kapanpun kegiatan itu dilakukan tetap increase. Maksud saya tetap meningkatkan. Pemerintah akan meningkatkan, pemerintah sedang meningkatkan, pemerintah telah meningkatkan, pemerintah kemarin meningkatkan. Jadi yang dikenal dalam bahasa Indonesia hanya penanda waktu. Nanti, sekarang, telah, dan sedang, misalkan begitu. Padahal dalam bahasa Inggris terbentuklah tenses. Tenses adalah perubahan kata kerja seiring dengan perubahan waktu. Penanda waktunya juga dikenal di dalam bahasa Inggris. Nah, kadang kita terjerembab pada struktur yang tidak jelas. Maka menguasai tenses adalah salah satu hal yang krusial. Masalahnya ada yang mengeluh, banyak sekali yang harus dihafal. Nah, saya juga akan katakan di klinik ini bahwa okelah 16 tenses itu tidak perlu dihafal 6 tahun. Tidak perlu 6 bulan, tidak perlu 6 hari bahkan. Sebenarnya paling lama 6 jam sudah cukup kalau benar tekniknya. Demikian pengantar saya tentang permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang menghambat penulisan jurnal internasional. Di bagian lain nanti akan kita bahas cara mengatasi kesulitan menulis jurnal internasional. Semoga bermanfaat.